Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, Uda, Uni, dan kawan-kawan. Nama saya Inggi Dwi Putri, nomor BP 1810441006. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan tentang instrumen penganalisis sinyal. Baik, langsung saja. Nah, ini ada gambar instrumen penganalisis sinyal. Di sebelah kiri ada osiloskop dan di sebelah kanan adalah divisor meter, yaitu untuk menganalisis sinyal digital. Apa itu sinyal analisis? Penganalisa sinyal adalah instrumen yang mengukur besarnya dan fase sinyal input pada frekuensi tunggal dalam bandwidth instrumen. Instrumen dapat menampilkan sifat-sifat sinyal seperti frekuensi, waktu, amplitudo, bilangan logika, dan lain-lain. Nah, bentuk-bentuk instrumen penganalisis sinyal seperti apa? Ada 6. Yang pertama, osiloskop, yaitu instrumen yang menampilkan karakteristik amplitudo sinyal terhadap waktu atau time domain. Nah, yang kedua ada spectrum analyzer, yaitu instrumen yang menampilkan karakteristik amplitudo sinyal terhadap frekuensi atau frekuensi domain. Yang ketiga ada network analyzer, yaitu instrumen pengukur karakteristik frekuensi suatu rangkaian dengan cara memberikan respons stimulus. Yang keempat, ada logic analyzer, yaitu instrumen yang mengukur karakteristik bilangan logika sinyal. Yang kelima, ada scalar analyzer, yaitu instrumen pengukur besaran-besaran sinyal sebagai fungsi dari frekuensi. Dan yang keenam, ada vector analyzer, yaitu instrumen pengukur besaran-besaran dan fase sinyal sebagai fungsi dari frekuensi. Nah, kita masuk domain frekuensi. Dalam fisika, elektronik, teknik sistem kontrol, dan statistik, domain frekuensi mengacu pada analisis fungsi atau sinyal matematika sehubungan dengan frekuensi, bukan waktu. Sederhananya, grafik waktu domain menunjukkan bagaimana sinyal berubah dari waktu ke waktu. Sedangkan grafik domain frekuensi menunjukkan seberapa banyak sinyal terletak di dalam setiap pita frekuensi yang diberikan pada rentang frekuensi. Representasi frekuensi domain juga dapat mencangkup informasi tentang pergeseran fase yang harus diterapkan pada masing-masing sinusoidal agar dapat menggabungkan kembali komponen frekuensi untuk memulihkan sinyal waktu asli. Nah, spectrum analyzer. Ada 2 bentuk spectrum analyzer. Yang pertama real-time analyzer, yaitu berisi sejumlah besar tampilan spektrum frekuensi setiap saat. Dan kedua ada sweep tone analyzer, yaitu menampilkan hanya frekuensi yang diinginkan setiap saat. Nah, aplikasi spectrum analyzer ini di bidang kedokteran, oceanografi, teknik mesin, dan sipil. Respon frekuensi dari rangkaian filter, amplifier, pemancar radar, dan juga sinyal frekuensi rendah pada bidang biologi. Selanjutnya ada resolusi frekuensi. Resolusi frekuensi adalah interval antara frekuensi yang dianalisa. Resolusi frekuensi sama dengan frekuensi sampling dibagi dengan ukuran FFT. Nah, apa itu FFT? FFT adalah transformasi Fourier cepat atau dalam bahasa Inggris disingkat dengan FFT, yaitu suatu algoritma untuk menghitung transformasi Fourier discrete dengan cepat dan efisien. Nah, FFT ini digunakan dalam beragam bidang, mulai dari pengolahan sinyal digital, memecahkan persamaan diferensial parsial, dan untuk algoritma untuk mengalihkan bilangan bulat besar. Di sini kita memakai FFT untuk pengolahan sinyal digital. Contohnya, FFT ukuran 256 dari sinyal sampel pada 8000 Hz akan memiliki resolusi frekuensi sebesar 31,25 Hz. Nah, ditentukan dari 2 parameter. Yang pertama resolution bandwidth dan yang kedua shape shift atau intermediate frequency response. Apa itu resolution bandwidth dan shape shift response? Kita akan bahas yang pertama resolution bandwidth, yaitu lebar pita resolusi frekuensi suatu spektrum analyzer dalam suatu tingkat desibel.
dan relatif terhadap desibel respon puncak, sekitar min 3 desibel atau min 6 desibel. Selanjutnya, shape wave response. Artinya, ukuran perbedaan respon frekuensi yang terjadi dalam spektrum analyzer yang dinyatakan sebagai bandwidth selectivity, yaitu perbandingan lebar pita 60 desibel terhadap lebar pita 3 desibel. Jika dua sinyal sama frekuensinya, maka nilai resolusi frekuensi ditentukan hanya dari parameter satu saja, yaitu resolution bandwidth tadi. Jika dua sinyal berbeda frekuensinya, maka nilai resolusi frekuensi ditentukan hanya dari parameter 1 dan 2, yaitu resolution bandwidth dan shape wave response. Selanjutnya, bagaimana cara mengukur amplitudo? Fungsi dasar suatu analyzer yaitu mampu menentukan nilai amplitudo secara akurat dari berbagai variasi frekuensi sinyal. Nilai amplitudo dapat dilakukan dengan dua skala. Yang pertama, skala linear. Jika perbedaan amplitudo dari berbagai frekuensi nilainya tidak terlalu jauh. Yang kedua, kita gunakan skala logaritma. Jika perbedaan amplitudo dari berbagai frekuensi nilainya jauh. Contoh, ada dua buah sinyal yang diamati pada penganalisa spektrum. Satu dari 6 divisi tinggi dan yang lain adalah 2 divisi tinggi. Skala vertikal diatur ke 10 desibel per def. Berapa rasio tegangannya? Jika sinyal yang lebih besar adalah 0,6 volt, berapa tegangan dari sinyal yang lebih kecil? Nah, solusinya, rasio tegangan adalah 10 desibel per def kali 4 def sama dengan 40 desibel. Kemudian, 40 desibel sama dengan 20 desibel log V2 per V1. V2 per V1 sama dengan 10 pangkat 2 sama dengan 100 banding 1. Nah, yang kedua, karena sinyal yang lebih kecil 1/100 dari sinyal yang lebih besar, amplitudonya adalah 0,006 volt sama dengan 6 mV. Selanjutnya ada persyaratan sinyal input. Berada dalam batas-batas frekuensi dan amplitudo suatu spektrum analyzer. Jika terlalu besar, sensitivitas rangkaian input rusak dan menghasilkan banyak noise. Jika terlalu lemah, akan timbul noise internal yang mengurangi nilai perbandingan sinyal terhadap noise. Tidak menyertakan komponen DC dalam sinyal input, sebab dapat menghilangkan pertahanan kapasitor eksternal yang menyebabkan kerusakan rangkaian input. Selanjutnya, aplikasi spektrum analyzer dalam sistem komunikasi. Sistem komunikasi dalam spektrum analyzer menggunakan teknik modulasi. Teknik modulasi adalah teknik yang membawa gelombang frekuensi rendah dan ditumpangkan ke frekuensi yang lebih tinggi agar dapat dikirimkan atau ditransmisikan melalui media transmisi. Jenis-jenis modulasi ada dua, yaitu modulasi analog dan modulasi digital. Bentuk-bentuk modulasi analog adalah amplitude modulation, frequency modulation, dan phase modulation. Bisa kita lihat. Yang pertama, amplitude modulation, yaitu peristiwa modulasi terjadi dengan merubah-rubah amplitude gelombang pembawa sesuai dengan perubahan amplitude gelombang informasi. Modulasi yang paling mudah dan sederhana, tetapi mudah dipengaruhi oleh keadaan transmisinya seperti redaman oleh udara, noise, interferensi, dan bentuk-bentuk gangguan lainnya. Kedua frekuensi menghasilkan sideband frekuensi dalam dua bentuk. Yang pertama, FLSB yang low sama dengan FC dikurang FM. FUSB sama dengan FC tambah FM. Besarnya modulasi yang terjadi dinyatakan dalam indeks modulasi MAM. Ini hanya berlaku untuk waveform RF. Besarnya MAM sama dengan Vmax dikurang Vmin dibagi dengan Vmax tambah Vmin atau VUSB tambah VLSB per VC.
Nah, ini bentuk amplitude modulation. Selanjutnya frekuensi modulation, yaitu proses modulasi yang terjadi dengan mengubah-ubah frekuensi gelombang pembawa sesuai dengan perubahan frekuensi sinyal informasi. Indeks modulasinya disebut Fm sama dengan beta. Beta sama dengan delta F per Fm. Ini dia gambar frekuensi modulasi. Oke, selanjutnya fase modulation, yaitu menggunakan perbedaan sudut dari sinyal analog untuk membedakan kedua keadaan sinyal digital. Pada modulasi jenis ini, amplitude dan frekuensi dari sinyal analog adalah tetap. Yang berubah adalah fase sinyal analognya. Nah, indeks modulasi yaitu Pm sama dengan beta. Pt sama dengan A cos omega CT tambah beta sin omega nt. Ini gambar untuk fase modulation. Selanjutnya ada distorsi sistem komunikasi, yaitu berupa distorsi harmonik. Distorsi dalam bentuk garis-garis spektrum dalam tampilan spektrum analyzer yang menyertai sinyal input yang dianalisis. Besar kecilnya suatu distorsi dinyatakan dalam bentuk persentase nilai total distorsi harmonik, yaitu rumus THD sama dengan sigma VI akar dari sigma VI kuadrat per VF dikali 100%. Nah, sekian presentasi saya pada kesempatan kali ini. Salah dan janggal, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.